Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Susanti dari kelas reguler 1A dengan NIM 241186206125. Di sini saya mau memperbaiki nilai UTS saya dengan mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Aprinaldo SPDI MPD. Di sini tugas saya yaitu mereview 5 judul materi makalah per kelompok. Yang pertama, saya akan membahas materi kelompok 6 dengan judul tujuan sebagai faktor pendidikan. Pengertian tujuan sebagai faktor pendidikan adalah aktivitas atau usaha manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi bawaan baik jasmani maupun rohani. Tujuan pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Di sini dapat saya simpulkan bahwa pendidikan adalah suatu sistem yang saling berkaitan yang memerlukan pengelolaan yang baik dari semua faktor yang terkait termasuk tujuan pendidikan. Kedua, fungsi tujuan faktor pendidikan. Dari isi makalah kelompok 6 tersebut dapat saya simpulkan bahwa fungsi tujuan faktor pendidikan yaitu ada 5. Yang pertama, memberikan arahan. Yang kedua, mengarahkan proses pendidikan. Yang ketiga, menilai hasil pendidikan. Yang keempat, mengembangkan kurikulum. Yang kelima, meningkatkan motivasi. Yang ketiga, sumber dan dasar perumusan tujuan pendidikan. Di sini dapat saya simpulkan bahwa sumber dan dasar perumusan pendidikan adalah yang pertama filsafat pendidikan, yang kedua teori pendidikan, yang ketiga kebutuhan masyarakat, dan keempat nilai dan norma. Yang kedua, saya akan membahas materi dari kelompok 11 dengan judul peranan keluarga, pemerintah, dan masyarakat, dan serta hubungan timbal balik. Yang pertama, peranan orang tua. Mereka memiliki tanggung jawab utama dalam pendidikan anak, seperti ibu menjadi motivasi agar anak semangat belajar, serta memberikan pendidikan moral, etika kepada anak. Dan ayah berperan dalam sistem keuangan dan fasilitas untuk menunjang pendidikan anak. Yang kedua, pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas yang berkualitas. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat berperan dalam mendukung pendidikan dengan partisipasi aktif dalam program-program dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang ketiga, saya akan membahas materi dari kelompok 4 yang berjudul faktor-faktor pendidikan. Pengertian faktor-faktor pendidikan yaitu suatu tindakan, perbuatan, atau usaha yang tidak disengaja diadakan oleh orang dewasa atau pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Faktor-faktor yang mendukung pendidikan yaitu ada 5. Yang pertama, pendidik. Pendidik itu berupa guru, dosen, ustadz, atau orang yang bertanggung jawab dalam membimbing sesuai keahliannya. Yang kedua, yaitu ada peserta didik. Peserta didik yaitu adalah seseorang atau individu yang terlibat di dalam proses pembelajaran atau pendidikan untuk mengembangkan potensi-potensi dirinya. Yang ketiga yaitu ada tujuan pendidikan. Yang keempat yaitu ada materi. Materi itu yaitu berupa bahan ajar yang akan diajarkan kepada peserta didik. Yang kelima yaitu alat pendidikan. Alat pendidikan yaitu berupa gedung sekolah, kursi, meja, dan lain-lain. Yang keempat, saya akan membahas materi singkat dari kelompok 2 dengan judul pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dan sistem. Berasal dari makalah yang saya review, dapat saya simpulkan pengertian pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dan sistem adalah suatu kumpulan pengetahuan dan konsep yang tersusun secara sistematis dan memiliki metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Yang kelima, saya akan membahas materi dari kelompok 9 yang berjudul komponen-komponen pendidikan. Pengertian dari komponen-komponen pendidikan yaitu adalah bagian-bagian dari sistem pendidikan yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pendidikan. Macam-macam komponen pendidikan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu raw input atau masukan mentah, yaitu berupa seperti peserta didik yang akan siap dikembangkan potensi dirinya. Yang kedua ada instrumental input, yaitu berupa alat yang dapat membantu proses pendidikan seperti gedung, meja, kursi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada environmental input, yaitu berupa lingkungan yang mempengaruhi proses pendidikan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya bahas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.